Sama saya Claudia Carla. Saudara, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 terdeteksi di Bitung, Sulawesi Utara pada pukul 5:48 waktu Indonesia Barat. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah. Pusat gempa magnitudo 7,6, 129 km arah tenggara Bitung, Sulawesi Utara terdeteksi di kedalaman 62 km. Koordinat lokasi gempa berada di 1,25 lintang utara dan 126,27 bujur timur. Dikutip dari laman resmi BMKG, saudara, gempa ini berpotensi tsunami, namun dapat berubah setiap saat. Halo semuanya, selamat datang dalam pembelajaran geografi. Di awal video tadi, kalian sudah melihat sebuah berita tentang gempa bumi yang terjadi di daerah Bitung, Sulawesi Utara. Nah, peristiwa seperti itu sering kali muncul di televisi, media sosial, atau bahkan kita merasakannya sendiri. Tapi, pernahkah kalian bertanya, mengapa bumi itu bisa tiba-tiba berguncang? Apakah itu terjadi begitu saja, atau ada mekanisme besar yang menggerakkan permukaan bumi? Nah, pada video ini kita akan pelajari sistem besar yang menyebabkan semua fenomena tersebut terjadi. Kita akan membahas sebuah materi yang berjudul dinamika litosfer. Sekarang, mari kita masuk ke dasar pertama, yaitu apa sebenarnya litosfer itu? Litosfer adalah lapisan paling luar dari bumi. Lapisan ini keras, kaku, dan terdiri atas dua bagian, yaitu kerak bumi serta bagian atas dari mantel bumi. Namun, hal yang menarik itu, litosfer tidak hanya terbentuk lapisan utuh, melainkan terpecah menjadi potongan-potongan raksasa yang kita sebut sebagai lempeng tektonik. Kemudian, lempeng-lempeng ini bergerak sangat pelan yang kecepatannya mirip dengan pertumbuhan kuku manusia. Lempeng bumi umumnya bergerak dengan kecepatan rata-rata 0,6 hingga 10 cm per tahun. Kemudian, dari gerakan kecil itu mampu membentuk gunung, memicu gempa bumi, bahkan memindahkan posisi benua. Dari semua ini terjadi karena di bawah lapisan litosfer itu terdapat lapisan yang panas dan tastis yang disebut dengan astenosfer. Pada bagian kedua ini kami akan menjelaskan pergerakan lempeng tektonik. Apa itu pergerakan lempeng tektonik? Pergerakan lempeng tektonik merupakan gerakan bagian-bagian kerak bumi yang dapat menyebabkan berbagai fenomena geologis seperti gempa bumi, pembentukan gunung, dan aktivitas vulkanik lainnya. Adapun beberapa pergerakan lempeng bumi diantaranya divergen, konvergen, dan transform. Konvergen dibagi menjadi dua, yaitu pergerakan lempeng benua bertemu dengan lempeng benua yang nantinya akan membentuk sebuah koalisi seperti produk Himalaya di atas. Kemudian lempeng samudra bertemu lempeng benua yang nantinya akan membentuk sebuah gunung berapi. Lempeng samudra yang berbobot lebih berat dibanding lempeng benua akan menujam ke bawah dan mengangkat lempeng benua yang kemudian akan membentuk gunung berapi. Seperti pada gambar di atas, di mana lapisan litosfer menujam ke bawah sampai menembus astenosfer yang kemudian membentuk dapur magma yang membentuk gunung berapi. Yang kedua yaitu divergen. Divergen adalah batas lempeng yang bergerak saling menjauh. Saat lempeng terpisah, magma dari dalam bumi akan naik ke permukaan. Kemudian,
magma ini akan mendingin yang kemudian membentuk kerak baru. Biasanya terjadi di dasar laut dan membentuk lembah retakan seperti yang ada di gambar berikut ini. Berikut adalah produk hasil dari pergerakan divergen, yaitu African Rift Valley. Kemudian yang ketiga yaitu transform. Transform adalah batas lempeng yang bergerak saling bergeser. Lempeng tidak bertabrakan dan tidak juga menjauh, tetapi saling menggesek secara horizontal. Akibatnya akan sering terjadi gempa bumi. Lempeng Pasifik yang bergerak melewati lempeng Amerika Utara membentuk patahan San Andreas. Hal ini merupakan hasil dari proses transform. Sekarang kita akan melihat bagaimana pergerakan lempeng mempengaruhi bentuk permukaan bumi melalui tenaga endogen dan eksogen. Kita akan memulai dari tenaga yang bekerja dari dalam bumi, yaitu tenaga endogen. Nah, tenaga endogen ini merupakan proses yang membangun permukaan bumi melalui 3 proses. Pertama, tektonisme. Tektonisme adalah proses yang menyebabkan adanya lipatan dan patahan. Kedua, vulkanisme, yaitu proses aktivitas magma yang dapat membentuk gunung api. Ketiga, seisme, yakni peristiwa yang menyebabkan gempa bumi. Tenaga ini membentuk relief besar seperti pegunungan, dataran tinggi, dan cekungan. Jika tenaga endogen membangun, maka tenaga eksogen merombak permukaan bumi. Nah, tenaga eksogen berasal dari luar bumi, seperti angin, air, dan suhu. Prosesnya meliputi pelapukan, erosi, transportasi, dan sedimentasi. Tenaga eksogen ini membentuk lembah sungai, delta, tebing, erosi, hingga gumuk pasir. Kita mulai dari dampak positifnya. Dinamika litosfer menciptakan tanah yang subur, terutama di sekitar gunung api. Abu vulkanik yang dihasilkan mengandung unsur hara yang sangat baik untuk pertanian. Selain itu, proses geologi juga menghasilkan berbagai mineral berharga seperti emas dan tembaga yang dimanfaatkan manusia. Energi panas bumi juga menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, dinamika ini juga menciptakan bentang alam yang indah dan menarik untuk pariwisata, seperti Gunung Bromo dan Kawah Ijen. Namun, dinamika ini juga membawa dampak negatif. Gempa bumi dapat terjadi akibat pergerakan lempeng bumi yang tiba-tiba dan bisa merusak bangunan serta menimbulkan korban jiwa. Tsunami juga bisa terjadi akibat gempa bumi bawah laut dengan gelombang besar yang menghantam wilayah pesisir. Letusan gunung api dapat mengeluarkan lava, abu, dan gas berbahaya yang mengancam kehidupan. Selain itu, longsor sering terjadi di daerah lereng curam, terutama saat hujan deras. Dengan memahami dinamika litosfer, kita bisa memanfaatkan manfaatnya sekaligus mengurangi resikonya. Indonesia adalah salah satu wilayah paling aktif secara tektonik di dunia. Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng besar yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Pertemuan lempeng tersebut membentuk rangkaian gunung api aktif, palung laut dalam, dan zona gempa intens. Inilah yang menyebabkan Indonesia sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung api. Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, Palung Sunda,
Dan banyak pulau vulkanik di Indonesia adalah sebagian kecil dari bukti dinamika tersebut. Dengan memahami dinamika litosfer, kita dapat menyadari bahwa bumi adalah sistem yang hidup. Sebagai negara yang berada di wilayah tektonik aktif, kita perlu menerapkan upaya mitigasi bencana, membangun rumah tahan gempa, memahami jalur evakuasi, dan mengikuti aturan pemerintah ketika kita terjadi aktivitas vulkanik. Pendidikan geografi membantu kita memahami resiko dan merencanakan langkah-langkah keselamatan. Dinamika litosfer adalah salah satu proses terpenting yang membentuk wajah bumi. Dari pergerakan lempeng, pembentukan gunung api, hingga proses erosi, semuanya bekerja sama membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang. Terima kasih sudah belajar bersama, sampai jumpa pada materi berikutnya.